Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pria Mitra Dwi Eka Amnestra Bani dari kelompok 9 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Kelompok 9 akan membahas tentang materi 9, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama adalah Pria Mitra Dwi Eka Amnestra Bani, yaitu saya sendiri, Nur Fatin Nabilah, dan Nurul Mustafa. Asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Asas desentralisasi berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang kepemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan desentralisasi dibedakan menjadi dua sudut pandang, yakni yang pertama adalah kepentingan pemerintah pusat seperti pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan penciptaan stabilitas politik. Yang kedua ada kepentingan pemerintah daerah seperti mewujudkan kesetaraan politik, menciptakan akuntabilitas, dan mewujudkan keresponsifan lokal. Berikutnya ada asas desentralisasi menurut beberapa ahli, yaitu pandangan Logeman dan Litvak bahwa desentralisasi adalah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Tetapi Litvak lebih jauh memaknai pelimpahan karena juga bisa kepada sektor swasta. Menurut Rondinelli pada tahun 1983. Baginya, desentralisasi merupakan penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, suatu administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah ataupun organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Menurut Rondinelli dan Cema, desentralisasi ialah penciptaan atau penguatan baik itu dari segi keuangan maupun hukum kepada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara bersifat substansial berada di bawah kontrol langsung dari pemerintah pusat. Berikutnya adalah pengaturan tentang desentralisasi, muncul pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Dua ini adalah contoh penerapan asas desentralisasi yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang tersebut. Yang pertama adalah kasus Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus ini yang menjadi perhatian khusus adalah desentralisasi terkait sistem manajemen perikanan. Sebelumnya, pemerintah dengan menganut kebijakan sentralisasi mengatur bahwa setiap perairan berikut sumber dayanya adalah miliki negara dan diatur oleh negara dan dengan memanfaatkan pemerintah provinsi, kabupaten hingga desa. Yang kedua ada APBD untuk rakyat Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2014 memiliki program APBD untuk rakyat. Anggaran ini dialokasikan pada beberapa isu kerakyatan yang bersifat sangat strategis, yaitu rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan masyarakat, peluang terbentuknya kesempatan kerja yang terbatas, ketimpangan kemajuan antara daerah di Jawa Timur, daya beli masyarakat yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum sesuai asas-asas daerah mencerminkan pertumbuhan ekonomi di sektor yang lebih kecil. Berikutnya adalah asas dekonsentrasi yang akan dijelaskan oleh Nur Fatin Nabilah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dapat dilakukan kepada gubernur. Dasar hukum dekonsentrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, yaitu mengatur tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001, tak sama dengan hukum pembagian warisan di Indonesia.
Permen nomor 39 tahun 2001 ini mengatur penyelenggaraan dekonsentrasi. Peraturan yang tertera dalam permen tersebut menjelaskan perihal tentang pelaksanaan dekonsentrasi. Kemudian tujuan dekonsentrasi. Ada pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah, selanjutnya menjaga komunikasi sosial dan budaya, serta menjaga keharmonisan pembangunan nasional Indonesia, dan tak lupa untuk menjaga keutuhan NKRI. Beberapa contoh penerapan asas dekonsentrasi antara lain gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak di setiap daerah, penyelenggaraan dinas perhubungan, serta penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur. Selanjutnya adalah tugas pembantuan. Pengertian tugas pembantuan. Tugas pembantuan menurut pasal 1 nomor 5 Undang-Undang nomor 52 tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan, bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melapor pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Tujuan asas pembantuan. Adapun tujuan asas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum ya, baik di lingkup daerah maupun secara agregat di tingkat nasional karena rentang kendalinya lebih pendek. Penerapan tugas pembantuan. Kegiatan pembangunan dan pengembangan serta sarana distribusi dilakukan melalui tugas pembantuan bidang perdagangan. Kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi berupa: yang pertama ada pembangunan pasar dan atau pengembangan pasar termasuk renovasi. Jadi memang benar bahwa contoh tugas pembangunan di bidang perdagangan adalah pembangunan pasar sebagai bentuk kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana distribusi oleh pemerintah daerah. Pembangunan pasar harus memperhatikan luas bangunan beserta sarana pendukung yang disesuaikan dengan luas lahan, jumlah pedagang dan alokasi dana tugas pembantuan yang tersedia. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak video dari kelompok 9. Atas kurang lebihnya kelompok 9 mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator presentasi. Atas waktu dan tempat dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.